Selamat pagi, Shalom. Ya, saya percaya semua kabarnya baik. Yang amin 3 orang saja. Yang lain berarti kurang baik ya. Saya percaya semua kita kabarnya luar biasa, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, coba tengok kiri kanannya. Bilang, jangan lupa HP-nya di silent. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ada di bulan yang ketiga di tahun 2024. Pada bulan Januari kita belajar tentang menang atas masa lalu. Lalu pada bulan Februari kita belajar tentang mengalahkan penyakit hati. Dan pada bulan Maret ini kita akan belajar satu tema yang menurut saya cukup menarik. Baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Temukan batu sandunganmu. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita membahas lebih dalam tentang batu sandungan ini, perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada salah satu murid kesayangannya, yaitu Timotius. Paulus menasehatkan untuk Timotius mengawasi dirinya sendiri. Ya, yang pertama ini saudara, mengawasi dirinya sendiri. Banyak orang hidup di zaman sekarang sibuk mengawasi hidup orang lain. Betul apa betul? Ya. Sampai lupa mengawasi dirinya sendiri. Tapi biar pesan pagi hari ini yang disampaikan oleh Paulus juga menjadi pengingat buat setiap kita, bahwa kita perlu mengawasi diri kita sendiri. Ya. Tentu mengawasi berarti memerlukan sesuatu yang ekstra. Ya. Bukan cuma hanya melihat. Ya. Misalnya contoh, coba lihat Pak Sinto misalnya. Kan lihat, oh ya Pak Sinto itu. Tapi coba awasi Pak Sinto, berarti kan kita dengan seksama. Gitu. Kita perhatikan dengan seksama, dengan serius. Ya. Ada satu tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada sekedar hanya mengamati atau melihat. Maka pesan dari Paulus ini juga menjadi perhatian buat kita, bahwa kita bukan hanya sekedar melihat diri kita, tapi kita sungguh-sungguh mengamati, memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup kita. Lalu kemudian Paulus berkata kepada Timotius, awasilah ajaranmu. Artinya adalah apa yang kita percaya, apa yang kita imani, kita juga perlu mengawasi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata pada akhir zaman akan muncul banyak penyesat. Ya. Maka kita juga perlu mengawasi apa yang kita percayai. Iman kita kepada Tuhan harus kita awasi. Nah, nanti kita akan melihat pada bagian-bagian selanjutnya apa saja yang harus kita awasi dalam iman percaya kita. Lalu kemudian kalimatnya dikatakan bertekunlah dengan semuanya itu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Hari-hari ini siapa yang masih memelihara saat teduhnya setiap hari? Ada? Ada ya? Ya nggak usah amin, nggak apa-apa. Ya, dari sorotan matanya saya bisa melihat. Ya. Siapa yang masih bertekun dalam pembacaan firman Tuhan? Atau hanya sampai 3 Januari kemarin aja semangat baca Alkitabnya. Ya. Saudara, Paulus mengingatkan untuk kita bertekun dalam semuanya itu. Artinya dalam semuanya adalah dalam pengiringan kita mengikuti Tuhan, kita perlu bertekun. Ya, perlu dengan serius dan bersungguh-sungguh di dalam kesemuanya itu. Karena apa saudara? Karena Paulus mengatakan dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Menyelamatkan diri dari apa? Nanti dari poin yang pertama kita akan lihat.
dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi maksud Paulus adalah ketika Timotius mengawasi dirinya sendiri, mengawasi apa yang dia percayai dan apa yang dia ajarkan kepada orang-orang yang menjadi pengikut Timotius, dan Timotius juga melakukan apa yang dia ajarkan, maka dengan demikian Timotius akan menyelamatkan orang-orang yang mendengar pengajarannya. Ya. Orang-orang yang mendengar pengajaran Timotius akan terselamatkan. Artinya apa? Timotius tidak menjadi batu sandungan. Saudara, pada hakikatnya manusia selalu ingin melakukan yang baik. Slide berikutnya. Pada hakikatnya manusia selalu ingin melakukan yang baik. Contohnya apa? Ya. Contohnya adalah kalau saudara ngelihat orang dompetnya jatuh. Pada hakikatnya saudara mau nolong nggak? Loh, ini kok pada ragu-ragu nih. Saya jadi curiga nih. Menyelamatkan dompetnya atau menyelamatkan orangnya? Terima kasih buat kejujurannya, Pak. Ya. Kalau ada orang yang mengalami musibah, secara naluri kita pasti ingin menolong. Betul ya? Tetapi saudara, ada yang namanya dosa yang selalu mendorong kita ke arah yang berlawanan. Contohnya gini. Saudara lihat ada orang yang kesusahan. Ya, seperti yang mungkin saya sudah sampaikan bulan lalu, boneka berjalan. Ya. Dalam hati saudara, aduh kasihannya apalagi kalau lagi hujan. Rasanya tangan ini pingin menggerakkan dompet untuk mengeluarkan isinya. Ya. Tetapi dosa bertentangan dengan itu. Nanti dia jadi manja. Nanti jadi kebiasaan. Kita nggak mendidik mereka loh. Alasannya rohani kan. Kita nggak ngajarin mereka yang benar. Masih muda udah minta-minta. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, konsep saya adalah dengan memberi tidak membuat orang yang kita beri bertambah kaya, tidak membuat kita menjadi miskin. Tapi orang yang kita beri, dia akan punya secercah harapan untuk hidupnya. Itu konsep saya. Ya, sama kayak misalnya kita parkir di minimarket juga begitu. Nah, kemarin baru kejadian lagi saudara. Hujan kan? Saya sama Ibu Gembala pergi ke minimarket. Waktu mau nyari parkir susah nih. Mana nih parkir, semua penuh, muter lagi. Dapat parkir. Ya. Udah dapat parkir, turun hujan-hujanan, balik lagi. Begitu mundur, biasa kan kalau mobil mundur kan motor pada nggak mau ngalah gitu ya. Terus mobil juga nggak mau berhenti. Ya udah sabar, tungguin. Begitu saya udah mundur selesai, pas mau jalan balik, prit. Malaikat satu muncul nih. Hakikatnya ingin memberi, membayar kan parkir. Tapi ada dorongan di dalam diri mengarahkan ke sisi yang lain. Dia aja nggak bantuin. Ada nggak dalam hati kita begitu, saudara? Ya. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ya kan, tukang parkir kan kayak gitu. Yang profesi tukang parkir saya mohon maaf ya. Karena kecenderungannya begitu soalnya. Jadi di dalam hati kita tuh selalu ada pertentangan, ada peperangan dalam hati nurani. Satu sisi ingin memberi, ingin menolong, tapi di sisi lain timbul pemikiran-pemikiran atau dorongan di dalam diri kita yang seolah-olah kelihatannya benar. Ya, kelihatannya rohani. Ya, seperti kalimat yang tadi misalnya, kalau kita memberi nanti nggak mendidik. Kita ngajarin yang mereka untuk jadi malas. Malah kalau kata-kata motivator, harusnya kita kasih pancing, jangan kasih ikan. Ya, itu saja yang selalu mendorong kita di sisi yang berlainan. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara kalau dalam keseharian hidup kita, banyak kali kita menghadapi peperangan di dalam hati nurani. Yang kita mau lakukan tapi kadang-kadang yang kita lakukan sebaliknya. Nah, tapi saya mau katakan pagi siang hari ini, keberadaan anak-anak Tuhan harus menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Ya, keberadaan anak-anak Tuhan
itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Siapa orang-orang yang di sekelilingnya? Ya, saudara tengok kiri kananmu aja. Saudara harus jadi berkat paling tidak untuk orang yang di sebelah saudara. Coba dipandang. Dipandang. Kita harus jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi saudara, saya mau ajarkan ini penting. Jangan terjebak dengan konsep menyenangkan semua orang. Saya ulangi. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus jadi berkat buat banyak orang. Bagi semua orang di sekeliling kita. Tapi jangan terjebak untuk menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita bukan badut, saudara. Ngomong sama-sama, saya bukan badut. Kasih tahu sebelahnya, saya bukan. Ya. Ingat. Ya. Kalau misalnya, contoh misalnya. Ya, saudara sebagai suami minta tolong istri. Mah, tolong ambil ini. Gimana sih kamu masa minta tolong ininya? Langsung istrinya begini, ingat, saya bukan badut. Ya. Jadi kalau di rumah ada mulai sesuatu yang bisa diramaikan, langsung ingat, saya bukan badut. Kita tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kenapa saudara? Karena kadang-kadang dalam pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang dunia tawarkan dan ajarkan. Ya, dan itu bisa membuat orang-orang melihat kita seperti makhluk yang aneh. Ya. Tapi saya mau katakan sekali lagi, memang kita untuk menjadi berkat, tapi bukan untuk menyenangkan semua orang. Dan kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Ya, saudara yang bekerja di kantor sebagai karyawan, ya, saudara sudah bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kemajuan perusahaan. Tidak semua pimpinan akan bilang terima kasih. Betul para karyawan? Begitu saudara. Ya. Seorang suami yang sudah bekerja keras mencari nafkah, tidak selalu istri dan anaknya akan berkata terima kasih. Coba istri-istri yang belum bilang terima kasih sama suaminya, tenang bapak-bapak. Hari ini saya bela. Nah, begitu juga para suami nih. Kalau istrinya udah bersihin rumah, udah nyiapin pakaian untuk mandi. Pakaian sesudah mandi gitu ya. Karena mandi kan nggak pakai baju ya. Pakaian sesudah mandi, lalu tempat tidur rapi, rumah rapi, bersih dan lain sebagainya. Ada nggak para suami bilang terima kasih? Ya, coba sekarang bilang terima kasih. Ayo para suami bilang sama istrinya, terima kasih. Ya. Nah, saudara, dalam upaya kita untuk jadi berkat buat semua orang, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kondisi yang membuat kita justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Dalam upaya kita untuk menjadi berkat buat orang lain, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kondisi yang justru membuat kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Batu sandungan itu apa, saudara? Nah, batu sandungan itu adalah hal yang dapat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan atau sesama. Ya. Batu sandungan adalah hal yang dapat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan atau dengan sesama. Slide berikutnya. Kebanyakan orang Kristen punya konsep berpikir bahwa batu sandungan itu pasti untuk orang lain. Ya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa batu sandungan itu pasti untuk orang yang ada di sekitar kita. Tapi pagi siang hari ini, sesuai dengan tema gereja kita pada bulan Maret, bahwa batu sandungan juga bisa menjatuhkan diri kita sendiri. Batu sandungan juga bisa menjatuhkan
diri kita sendiri. Karena namanya batu sandungan, saudara, belum tentu dia batu yang besar atau sesuatu yang nampak yang kita lihat dengan jelas. Bisa saja justru itu adalah sebuah kerikil yang kecil yang seringkali kita abaikan. Seringkali kita tidak anggap, tapi justru itu dapat membuat kita tersandung. Dan saya mau katakan, kita bisa tersandung dan kita bisa menjadi batu sandungan. Ya, saya ulangi, kita bisa tersandung dan kita bisa menjadi batu sandungan. Maka pagi siang hari kita akan sama-sama belajar, dan sebelum kita belajar, saya mau ajak kita semua membaca kalimat ini. Berikutnya, baca sama-sama, 2, 3. Saya perlu menemukan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi batu sandungan bagi diri saya dan bagi orang lain. Udah sarapan Bapak Ibu? Nah ya, kalau udah sarapan tolong volumenya dibesarin sedikit. Ya, 2, 3. Saya perlu menemukan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat jadi batu sandungan bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain. Ya, saudara, kita perlu temukan apa yang selama ini menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita perlu temukan, kita perlu identifikasi apa saja yang membuat hidup kita tuh begini-begini aja. Stuck. Nggak maju-maju. Ya. Nah, kita akan melihat ada 3 hal yang dapat menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, tipu muslihat iblis. Ya, firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-23. Matius pasal 16 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang..." Ya, Bapak Saudara, ini penting ya. Karena salah satu bentuk tipu muslihat iblis adalah bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan oleh manusia. Jadi ini adalah salah satu bentuk tipu muslihat daripada iblis. Nah, iblis itu bisa menjadi batu sandungan dalam bentuk berbagai macam yang namanya tipu muslihat. Ya, kenapa disebut sebagai tipu muslihat? Karena iblis itu adalah bapa segala dusta. Dia bisa membuat suatu kebohongan menjadi seperti kelihatannya sesuatu yang benar. Contohnya apa? Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis pun juga memakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang dibelokkan. Ya. Makanya kalau kita tidak benar-benar bertekun dalam firman Tuhan seperti yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius tadi, maka kita pun dapat terkecoh oleh tipu muslihat iblis. Apalagi saudara, di zaman yang serba canggih dan modern ini, ya, ada yang namanya ibadah online. Saudara bisa mengikuti gereja dari mana saja, dimanapun dan kapanpun. Setiap minggu saya selalu dengar khotbah, saudara. Ya, kadang saya putar lagi khotbah saya, kadang saya setel khotbah dari gereja yang lain. Saya belajar. Tapi waktu saya mendengar, saya belajar, kadang-kadang ada hal-hal yang kelihatannya benar, kelihatannya alkitabiah, tapi sudah sedikit dibelokkan. Itulah kenapa kita perlu belajar. Itulah kenapa kita perlu belajar. Nah, hari Kamis itu ada namanya Bible Talk. Ya. Pernah dengar Bapak Ibu Saudara? Apa baru sekarang dengar istilah itu? Baru pernah dengar Bible Talk? Baru dengar ya? Nggak apa-apa kalau baru dengar saya beritahu. Jadi Bible Talk itu ada setiap hari Kamis, ya, jam 7:30 malam. Dan kita akan belajar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan
kalau jemaat JKI Home bilang, oh saya nggak ngerti. Nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting mau belajar. Gereja sudah memfasilitasi supaya saudara belajar. Hari Kamis jam 7:30. Saya ulang, hari Kamis jam 7:30. Ya. Kita harus bertekun seperti yang Paulus nasihatkan. Bagaimana kita mau mengawasi ajaran kita sendiri kalau pengetahuan kita atau pengenalan kita akan firman Tuhan begitu sedikit. Ya. Contoh, salah satu hal yang sering diperdebatkan atau yang sering diuji bagi orang Kristen dari orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah soal Tritunggal. Coba, misalnya saudara ketemu orang di jalan. Ya, saudara ditanya, emang lu tahu Tritunggal gimana? Bisa jawab nggak saudara? Itu mah urusan Pak Irwan lah. Ya. Kalau lu nggak tahu Tritunggal tuh bohong-bohongan, itu mah mainannya orang Kristen aja. Masa Allah ada 3? Saudara mau jawabnya gimana? Itu baru Tritunggal. Ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Masa Allah bisa punya anak, gimana ceritanya? Gimana kita sebagai orang Kristen mau menjawab semuanya itu? Kalau kita sendiri tidak punya pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Makanya belajar Bapak Ibu Saudara. Ya. Gereja memfasilitasi untuk saudara belajar. Kalau saya mau jujur ya Bapak Ibu Saudara, yang ngajar di JKI Home tuh bukan kaleng-kaleng saudara. Minimal tuh S2 lah. Magister teologi, magister pendidikan. Bukan orang-orang yang baru tahu Yesus terus ngajarin orang. Bukan saudara. Saya bukan membanggakan orang yang belajar atau sekolah Alkitab. Bukan. Tapi memang perlu untuk sekolah Alkitab. Kalau saudara perhatikan sinode gereja besar, Gereja Bethel Indonesia. Ya, sekarang untuk menjadi pendeta itu harus sekolah teologi. Kalau dulu mungkin begitu mudahnya orang bisa menjadi pejabat pendeta. Tapi sekarang nggak bisa saudara. Karena diperketat. Karena banyaknya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hasil pemikiran sendiri. Maka saudara harus bersyukur di tempat ini, di gereja kita. Yang mengajar itu juga bukan orang yang sembarangan. Bukan orang yang kaleng-kaleng saudara. Yang sudah teruji pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi apa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius itu juga adalah pesan yang serius buat kita semua. Supaya kita mengawasi diri kita dan mengawasi apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Banyak sekali topik-topik tentang kekristenan yang menjadi perdebatan sampai hari ini. Ya, soal baptisan diperdebatkan. Soal perpuluhan diperdebatkan. Kalau saya emang gak usah berdebat. Lihat Alkitab ngomongnya apa. Kalau pendeta yang ngomong saya gak percaya. Alkitab yang ngomong saya percaya. Saudara lebih dengar pendeta apa lebih dengar Alkitab? Alkitab dong. Makanya kenapa ibadah ini direkam? Supaya waktu saya menyampaikan saudara dengar kembali. Sesuai gak nih apa yang Pak Gembala ngomong dengan Alkitab? Kalau gak sesuai saudara boleh tegur. Pak Gembala kemarin khotbahnya ada yang keliru, ada yang keselip. Itu loh saudara. Dengan teknologi yang modern kita bisa mengikuti ibadah dari gereja mana saja. Kita akan mendengar begitu macam banyak pengajaran. Tapi persoalannya adalah apakah pengajaran itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Walaupun judulnya adalah gereja. Itulah sebabnya kita perlu belajar, saudara. Ya. Bentuk tipu muslihat iblis adalah yang kedua, berkompromi terhadap penyimpangan kecil. Ya. Atau kalau istilah zaman sekarang tuh namanya dosa kecil atau dosa putih. Ada nggak saudara dosa putih? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada dosa kecil tuh nggak ada. Ya. Dosa ya dosa. Yang ngukur kecil besar sedang tuh ya kita.
Padahal sebenarnya dosa adalah dosa. Itulah bentuk tipu muslihat iblis. Nggak apa-apa sekali-kali nggak ke gereja. Tuhan juga ngerti. Pernah dengar kalimat begini saudara? Sering ya? Alkitab bilang apa? Jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan. Itu jelas. Jadi kalau saudara lagi cuaca mendung, ya, hujan, banjir, becek, saudara bilang, gak usah ke gereja lah, Pak Gembala juga ngerti. Tuhan juga tahu. Hati-hati saudara. Hati. Jangan sampai saudara terjebak dalam tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena waktu saudara berpikir, sekali-kali gak apa-apa. Besok-besok saudara akan ulangi lagi. Gak percaya? Siapa yang dulu waktu SD suka nyontek? Sama, saya juga. Ya. Waktu pertama nyontek, sekali-kali gak apa-apa. Tapi begitu gak ketahuan, diulangi gak saudara? Diulangi. Itulah tipu muslihat iblis. Ya. Sekali-sekali gak datang ke gereja gak apa-apalah. Toh Tuhan juga tahu. Skip. Sekali-kali gak usah kembaliin perpuluhan, gak apa-apalah. Tuhan tahu kita punya banyak kebutuhan. Itulah bentuk tipu muslihat iblis. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya saudara. Ya. Kita menganggapnya sebagai hal-hal kecil yang kita bisa kompromikan. Ya. Sekali-kali bohong kagak apa-apalah. Nanti minta ampun Tuhan juga ampuni. Besok bohong lagi gak? Bohong. Ketika kita mulai berkompromi dengan penyimpangan-penyimpangan kecil, kita sedang mempersiapkan diri kita dalam penyimpangan yang lebih besar lagi. Jadi jangan budayakan itu di dalam diri kita, saudara. Jangan biarkan benih itu tumbuh dalam diri kita. Jangan kompromi dengan apapun yang kelihatannya benar. Karena baru kelihatannya benar. Contoh, saudara melihat ada orang yang kelaparan misalnya. Ya. Lalu saudara pikir, saya mau ambil itu buah dari rumah tetangga. Boleh gak saudara? Gak boleh. Siapa bilang boleh? Itu namanya mencuri. Siapa bilang mencuri boleh? Kalau saudara memang mau tolong orang yang kelaparan, saudara ketuk pintu yang punya rumah. Boleh nggak saya minta buahnya satu, saya mau kasih buat orang itu. Jelas nggak Bapak Ibu? Ketika kita mulai kompromi terhadap penyimpangan kecil, kita sedang mempersiapkan diri kita masuk dalam penyimpangan yang lebih besar lagi. Saudara tahu yang namanya selingkuh? Pernah dengar kata selingkuh, tahu? Mulainya dari mana? Ayo yang suka selingkuh. Kalau ada yang bisa jawab dengan jelas, saya doakan habis ini ya. Saudara, ketika kita punya mata melihat ada yang menarik lebih daripada pasangan kita, hati-hati. Itulah awal. Kenapa? Karena Alkitab mencatat mata itu adalah jendela tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, hati-hati. Makin dilihat kok makin menarik. Ya, ngelihat ke rumah kok lebih menarik. Nah, gitu saudara. Ya. Siap bos. Berikutnya saudara, bentuk tipu muslihat iblis adalah keterikatan yang akan menjadi jerat. Ya. Contohnya apa? Ada banyak konten di sosial media yang membangkitkan hawa nafsu. Yang tahu itu bikin hawa nafsu atau enggak tuh saudara sendiri. Ya, orang lain nggak bisa menilai. Tapi saudara sendiri yang tahu. Waktu saudara melihat konten tersebut, apakah hawa nafsu itu timbul atau tidak? Kalau saudara bilang,
Nggak apa-apa, sekali-kali. Percayalah, besok saudara akan jatuh. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini fakta saudara. Ya. Contoh, keterikatan apalagi? Nonton film. Boleh nggak nonton film? Boleh. Apalagi yang agak lain. Boleh saudara. Ya. Boleh nonton. Bukan nggak boleh nonton. Boleh. Tapi jangan menjadi jerat yang membuat saudara terikat. Contohnya apa? Waktu saudara nonton drama Korea misalnya. Nonton Netflix gitu ya. Saudara dengan tidak menyadari di dalam alam bawah sadar saudara. Saudara akan mulai mengimajinasikan apa yang saudara tonton menjadi sebuah tuntutan dalam kehidupan yang nyata. Di film, suami istri yang romantis tuh begini. Kok kamu nggak begitu? Kamu nggak cinta sama aku dong. Nah, keterikatan yang menjadi jerat. Nonton boleh nggak? Boleh. Ya. Ngelihat majikan selingkuh sama pembantu. Nanti saudara punya pembantu di rumah, pembantu saudara curigain terus. Jangan-jangan suami gua selingkuh nih sama nih pembantu nih. Padahal suaminya mah anteng-anteng aja. Gitu saudara. Karena apa? Karena yang saudara tonton terus-menerus, ya saudara sudah terikat dengan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar saudara, dan itu akan membuat imajinasi saudara harus menjadi seperti kenyataan. Ya. Contoh, kayaknya kalau di film-film Korea, cowok-cowok itu romantis. Ya. Mau ngelakuin apa aja buat pasangannya. So sweet lah. Ya. Tapi kok di dunia nyata pasangan kita kok nggak romantis? Lalu saudara mulai menuntut. Kenapa kamu nggak seperti yang di film itu? Nah, repot nih. Ya. Apa? Jadi bukan nggak boleh nonton, boleh. Tapi jangan membuat dirimu terikat. Jangan sampai jam nonton saudara lebih banyak daripada jam-jam doa saudara. Loh berarti kita berdoa terus dong Pak? Enggak. Saudara sambil masak, saudara bisa memuji Tuhan. Saudara sambil nonton, saudara bisa memuji Tuhan. Kan memuji Tuhan kan bisa dalam hati, bisa dengan bersuara. Ya. Apalagi, nah ini dulu saya ngalami. Namanya judi. Ya, itu dulu sangat mengikat saya saudara. Dulu banget. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya saya dijebak juga sama orang. Ya, jadi saya diajak sama teman saya. Dia bilang ini, Wan, mau nggak les komputer? Nah, saya itu senang IT saudara. Saya senang ngotak-ngatik handphone, ngotak-ngatik laptop, komputer tuh saya senang. Ya, teknologi tuh saya senang. Waktu dibilang mau ngeles komputer nggak? Mau, saya tertarik, saya belajar. Oke, datang kok tempatnya gelap. Ini les komputer apa nih? Gurunya yang mana? Gimana belajar gelap-gelapan? Ternyata meja kasino saudara. Ampun. Dari situ main kok menang, main lagi kok menang lagi. Terus nggak saudara? Terus. Keterikatan yang menjadi lebih dari 10 tahun saya di situ saudara, lebih. Ya. Jadi waktu dulu ngobrol sama Pak Robi, Pak David, tahu kita tempat-tempatnya. Hah? Sayangnya dulu belum kenal waktu di sana. Saudara ini ada cerita lucu saudara. Ya. Saya khotbah di satu gereja, selesai saya khotbah, pengerjanya yang mendampingi saya nanya, Shalom Pak. Ya shalom, makasih pelayanannya. Iya sama-sama. Kayaknya saya pernah lihat Bapak deh. Saya tanya, ngelihat di mana? Tapi ini udah lama sekali Pak. Oh gitu. Kapan kira-kira? Ya waktu saya masih muda, dia sekarang umurnya mungkin udah hampir 50 lah. Jadi waktu dia masih muda dia ngomong pernah lihat saya. Dia sebut satu tempat saudara. Saya ingat, iya betul saya di situ. Oh Bapak sekarang sudah jadi pendeta. Iya.
karena dia kerja di tempat itu, ya kan, dia ngelayani semua tamu yang datang gitu kan. Nah, saya salah satu pemain di situ. Yang kalau menang tuh kan kayak orang paling kaya sedunia kan, mau beli apa? Kalau menang. Makanya dia ingat, oh ini kayaknya pernah lihat nih orang. Ya. Keterikatan apa lagi saudara? Banyak. Saudara yang bisa temukan apa yang sejauh ini mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, saudara yang bisa temukan sendiri. Ya. Berikutnya, saya mau kasih pesan yang sangat penting Bapak Saudara. Mulailah untuk berhenti mengentertain hati, pikiran, dan mata kita. Ya. Ada orang yang selalu mengasihani diri, yang selalu merasa dirinya korban, padahal pelaku. Ya. Ada orang-orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri, ada orang-orang yang selalu punya pikiran yang jahat, ya, pingin balas dendam, pikirannya kotor, dan lain sebagainya. Ya. Jangan entertain hati, pikiran, dan mata kita. Ketika kita membiarkan ini terus-menerus, percayalah saudara sedang masuk dalam tipu muslihat iblis. Berikutnya, baca sama-sama. 2, 3. Saya perlu menyadari dan melawan bentuk intervensi iblis yang membuat hubungan saya dengan Tuhan menjadi berjarak. Nah, apa yang bisa membuat hubungan saudara dengan Tuhan berjarak? Saudara yang harus temukan. Ya, makanya judul khotbahnya adalah temukan batu sandunganmu. Yang kedua saudara, yang dapat menjadi batu sandungan buat kita adalah ini, budaya atau adat istiadat. Baca sama-sama ayatnya. 1 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9. 2, 3. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, ada banyak hal yang bisa menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Saya nggak bahas semua karena nanti minggu-minggu depan pendeta yang khotbah sini kan kehabisan bahan ya. Saya bahas 3 saja. Yang pertama tadi tipu muslihat iblis. Yang kedua adalah adat istiadat atau budaya. Saudara, Indonesia begitu kaya dengan berbagai macam budaya dan bangsa. Ya, ada banyak kepercayaan atau tradisi yang kita masih pegang. Ya, orang Batak memegang kepercayaannya, adat istiadatnya. Orang Manado, orang Chinese, orang Jawa, orang Lampung ada juga. Ya, masing-masing punya budaya dan tradisi. Ya, tapi saya mau katakan begini, dengar baik. Firman Tuhan harus lebih tinggi daripada budaya. Firman Tuhan harus lebih tinggi daripada adat istiadat yang kita lakukan. Saya ambil contoh, ini contoh sederhana saudara. Saya itu keturunan Jepang sama Chinese. Ya, kakek saya orang Jepang, kakek dari papa orang Jepang, kakek dari mama orang Chinese. Jadi campuran Jepang sama Chinese ya. Nah, saudara, orang Jepang itu dia itu hidupnya tertata, rapi, teratur. Ya, kalau saudara lihat saya orangnya tertata, rapi, teratur, disiplin, nah itu karena orang Jepang. Ya, saudara, yang sejujurnya memang yang kasihan itu kalau yang jadi istri saya, sejujurnya. Ya. Karena apa? Contoh misalnya. 1 hari sebelum pergi saya selalu tanya, besok rencanamu apa? 1 hari, saya yang nyusun dari pagi, ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini. Dan saya tuh gak bisa, udah pergi ke sana, balik, kelupaan, balik lagi, gak bisa saya. Saya sekali pergi jalan, semua yang ada di sana, area sana saya kerjain sekaligus. Itu saya. Ya. Saya gak bisa nunda pekerjaan tuh gak bisa. Seperti apa gitu ya, kalau ada pekerjaan yang tertunda atau ngegantung, selalu masih ada dalam pikiran saya. Ya. Jadi kalau itu masih ada, pasti saya akan terus tanya. Tapi kalau udah nggak ada, tiba-tiba bisa hilang aja gitu. Nah, 1 kali saudara, sebagai orang Chinese, ya, bulan Februari kan kita merayakan tahun baru, betul ya? Yang Chinese kan merayakan tahun baru. Ada salah satu budaya orang Chinese, kalau hari raya Imlek itu tidak boleh
nyapu. Serius saudara. Ini budaya orang Chinese tuh nggak boleh nyapu kalau hari raya Imlek. Serius. Kalau nggak percaya, tanya yang orang Chinese. Ya. Satu kali saudara, namanya punya anak kecil, ya makan ya berantakan, ya, terus mainannya berantakan. Mungkin nggak saya biarin aja? Oh, ini lagi Imlek, kita nggak boleh nyapu, nanti rejeki hilang. Tapi rumahnya kotor. Kalau saya, bodoh amat, nyapu mah nyapu aja. Daripada saya kena penyakit, mendingan saya sapu. Tapi bagi orang Chinese, itu pantangan. Tapi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan harus lebih tinggi daripada adat istiadat atau budaya. Jadi kalau hari ini saudara masih memegang adat istiadat budaya, lebih daripada firman Tuhan, bertobatlah. Ya. Jangan sampai adat istiadat itu menghalangi saudara dengan Tuhan. Mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan. Percaya dengan adat istiadat boleh nggak? Boleh. Sejauh tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan firman Tuhan, lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saya pernah ditegur oleh salah satu pendeta karena saya berdoa di depan peti jenazah. Kamu pendeta sesat, gitu. Loh, kaget saya. Kenapa, Pak? Ngapain kamu berdoa untuk orang mati? Bapak emang tahu saya berdoa buat apa? Kok Bapak bisa bilang saya berdoa buat orang mati? Saya ditegur begitu, ya saya jawab, saya berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, bukan berdoa untuk orang yang sudah mati. Jadi boleh gak berdoa di depan peti jenazah? Boleh, selama yang saudara doakan adalah keluarga yang ditinggalkan. Berdoa di kuburan boleh gak? Pergi ke kuburan boleh gak? Yang bilang gak boleh, siap-siap makam orang tuamu dibongkar. Jangan komplain. Ya, serius. Kenapa? Karena yang meninggal di kubur itu kan pasti ada yang ngerawat rumputnya kah, disapu apa segala macam. Ya, kalau saudara nggak datang, ya bayar iuran atau bayar sewa tempatnya, ya kalau dibongkar jangan komplain loh saudara. Ya. Jangan karena kita percaya dengan adat istiadat lalu kemudian kita mengabaikan hal-hal yang luhur, yang penting. Ya, sekali lagi budaya boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ada amin saudara? Kenapa demikian? Karena budaya itu tidak membawa kepada keselamatan. Kok slide-nya hilang? Budaya itu tidak membawa kepada keselamatan. Yang membawa kepada keselamatan adalah firman Tuhan. Lalu bagaimana kita mengikuti budaya dengan firman Tuhan? Berdoalah, minta hikmat Tuhan. Ya, minta petunjuk dari Tuhan. Karena anak-anak Tuhan harus jadi berkat dimanapun dia berada. Ya, tetapi jangan karena budaya, karena adat istiadat, justru kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Ayat yang tadi kita baca dalam 1 Korintus itu bicara soal makan dari persembahan. Ya, jadi kalau orang Chinese itu atau ada yang Konghucu atau Buddha, biasanya waktu mereka sembahyang itu mereka ada bawa buah-buah atau makanan-makanan. Ya. Lalu kalau kita dikasih makanan itu, makan nggak kita? Ya Alkitab bilang, makan nggak ada bedanya. Ya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, nggak makan juga nggak rugi, makan pun juga nggak untung. Jadi silakan, ya bebas. Selama tidak menjadi batu sandungan buat orang lain dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukan. Amin saudara. Baca yang berikutnya. 1, 2, 3. Saya perlu mengetahui dan mentaati firman Tuhan lebih daripada saya mengikuti budaya dan adat istiadat. Ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu sumber dan pedoman hidup orang percaya. Ya. Selama budaya, adat istiadat tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukan. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, ikutilah apa kata firman Tuhan. Yang terakhir saudara,
Amsal 25 ayat 26. Yang dapat menjadi batu sandungan buat kita adalah apa? Khawatir. Amsal 25 ayat 26. Baca bersama-sama. 2, 3. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ya, ternyata kekhawatiran itu bisa menjadi batu sandungan. Saat kita diperhadapkan dengan kenyataan, dengar baik, kita bisa memilih apakah kita masih mau tetap percaya Tuhan atau kita memilih untuk takut dan khawatir. Pilihan di tangan kita. Ya. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah, Tuhan punya rancangan yang lebih besar. Ya. Walaupun hari ini kita tidak mengerti, tapi percayalah suatu hari nanti kita akan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan buat hidup kita. Amin, saudara. Kalau ada anak-anak Tuhan yang khawatir, apalagi tinggal di harapan indah, bertobat. Tinggalnya harapan indah, tapi khawatir terus. Harapannya nggak indah. Tapi doa saya, jangan ke harapan kita. Yang ketawa itu pasti ngerti. Yang nggak ketawa, apa sih harapan kita? Rumah sakit. Rumah sakit apa ya? Jantungnya. Ya itu karena kenyataan sama ekspektasi berbeda. Jadi kena sakit jantung. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Ya. Kalau kita khawatir, berarti kita menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Bilang sama kiri kanannya, jangan khawatir. Saya mau ikuti salah satu kata paslon kemarin ya. Tenang, saya ada di sini. Loh bukan, itu kan seperti kata Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus bilang, aku ada di sini. Ya kan? Immanuel, aku menyertai kamu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita khawatir berarti kita menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita. Padahal Dia berjanji selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Jadi jangan khawatir. Karena kekhawatiran dapat menghancurkan iman kita. Kekhawatiran dapat melunturkan iman kita. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Saya memilih untuk percaya kuasa Tuhan. Saya perlu mengerti kehendak Tuhan lewat kenyataan hidup saya. Ya, kita perlu belajar mengerti kehendak Tuhan. Hari ini kita belum mengerti, tapi suatu hari nanti kita akan ngerti. Ya. Saya mau cerita pengalaman pribadi saya terkait hal ini, saudara. Ya, jadi ini rahasia sebenarnya, tapi karena sudah saya sampaikan tidak lagi menjadi rahasia. Awalnya saya dengan Ibu Gembala itu tidak disetujui oleh orang tuanya Bu Gembala, sejujur-jujurnya. Ya. Tapi saya dengan Ibu Gembala itu pernah merencanakan kami mau menikah di tanggal 5 November 2017. Ingat ya, 5 November 2017. Banyak hamba Tuhan berdoa dan mengatakan bahwa kalian akan menikah. Tapi fakta yang saya hadapi adalah orang tuanya Ibu Gembala itu tidak setuju. Gak mungkin saya ajak Bu Gembala kawin lari. Capek. Ya. Kami terus berdoa, saudara. Kami terus berdoa dan kami juga berusaha dalam ketidakmengertian kenapa kok yang kita doakan dengan kenyataan itu tidak sama. Tahukah saudara bahwa kalau orang tuanya Wanda, Ibu Gembala sudah menyetujui dari sejak kami merencanakan untuk menikah, hari itu juga saya pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Kenapa saudara? Andai kata orang tuanya Ibu Gembala sudah menyetujui, kami bayar DP gedung, ya, baju pengantin,
fotografer, dan lain-lain, venue, dan lain semua kita bayar. Tanggal 1 November, mama saya dipanggil Tuhan. Mungkin gak tanggal 1 November mama saya dipanggil Tuhan, tanggal 5 saya nikah? Gak mungkin. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dalam ketidakmengertian saya dengan Ibu Gembala, kami tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar. Saudara tahu kapan orang tuanya Wanda menyetujui? 31 Oktober 2017. Sehari sebelum mama saya meninggal, orang tuanya Wanda setuju. Bayangkan kalau orang tuanya Wanda udah setuju dari jauh-jauh sebelumnya. Udah siapin ini, itu, udah keluar duit banyak. Tiba-tiba tanggal 1 Oktober mama saya meninggal. Bisa gak tuh tempat dibatalin? Bisa gak tuh semua ditunda, diundur? Gak bisa, saudara. Malah batal nikah, iya. Habis sudah duitnya. Tapi Tuhan itu baik. Jadi kalau hari ini kita diperhadapkan dengan kenyataan yang kita tidak mengerti, percayalah. Tuhan itu punya rancangan yang lebih besar. Dan Dia tahu apa yang terjadi di depan. Lebih daripada apa yang kita tahu. Kalau kita tidak mengerti, tetap bawa hati kita itu kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan, itu selalu lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Jadi akhirnya saya mengerti dan saya bersyukur. Di hari kremasi mama saya meninggal tanggal 1 November dan dikremasi tanggal 5 November. Di alarm handphone saya, hari ini sampai hari ini masih saya simpan. Itu ada notifikasi di layar. Irwan Wanda Wedding Day. Masih ada, saudara. Saya simpan. Bayangkan kalau itu terjadi, hancurnya saya. Udah orang tua meninggal, habis-habisan duit. Gimana mau mikir, mau nikah. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan izinkan segala sesuatu dalam hidup kita. Karena Dia sudah atur waktu yang tepat bagi setiap kita terima janjinya. Kalau hari ini saudara belum terima, percayalah. Janji itu gak akan kemana-mana kok. Janji itu gak akan kemana-mana. Kalau memang itu untuk saudara, Dia pasti akan datang kepada saudara di waktu yang tepat. Temukan batu sandungan saudara. Lawan itu. Jadilah pemenang dan jadilah teladan. Tuhan memberkati.